Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Diana dari kelas C4 Prodi Manajemen, mahasiswi Universitas Teknologi Digital. Oke, di video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai proposal bisnis saya, yaitu cireng isi ayam crispy. Yang pertama, cireng isi ayam crispy merupakan makanan yang digemari oleh banyak kalangan masyarakat, baik anak muda, dewasa, ataupun orang tua. Makanan ini merupakan makanan yang sangat mudah untuk ditemukan. Namun, beberapa produk cireng serupa yang dijual di pasaran cukup monoton dari bentuk atau lapisan pada cirengnya tersebut, dan juga dari kemasannya, sehingga konsumen atau masyarakat merasa biasa saja pada makanan tersebut. Maka dari itu, dengan permasalahan yang kurang memahami minat dan tren saat ini, seharusnya penjual cireng isi ayam crispy ini mengembangkan atau menambahkan sedikit bentuk yang berbeda, agar peminat terus ada dan tidak merasa bosan, baik dari bentuk, saus, dan juga kemasan. Karena itulah yang menjadi alasan saya dalam mengembangkan bisnis cireng isi ayam crispy ini dengan bentuk, rasa saus, dan kemasannya yang sedikit berbeda. Karena bentuk dari produk tersebut adalah hal yang pertama kali dilihat oleh konsumen. Maka dari itu, perlu adanya inovasi yang lebih berkembang dari cireng tersebut, agar tidak hanya mudah dijumpai, tetapi mudah untuk minat masyarakat. Adapun beberapa tujuan dari inovasi produk cireng isi ayam crispy ini, diantaranya yang pertama, pembuatan produk ini bertujuan untuk menarik minat konsumen dengan cara menambahkan tepung roti pada lapisan luar cireng agar terasa crispy. Yang kedua, pembuatan produk ini bertujuan untuk menambahkan rasa pada luar lapisan cireng tersebut dengan memberikan saus merah dan saus mayones. Dan yang ketiga, pembuatan produk ini bertujuan untuk memberikan kemasan baru pada cireng isi ayam crispy dengan kemasan box dan stiker produk. Ada biaya produksi dan kebutuhan modal. Yang pertama, ada biaya bahan baku. Saya memerlukan biaya bahan baku sebesar Rp299.400, dan untuk produksi dan biaya bahan baku lainnya sebesar 3 juta. Kemudian untuk kebutuhan modal lainnya seperti peralatan dan perlengkapan, biaya operasional per bulan, dan biaya lain-lain, saya membutuhkan modal sebesar Rp9.278.286. Kemudian ada proyeksi pendapatan dan biaya. Untuk penjualan dan biaya produksi dengan total Rp4.627.000 dengan mendapatkan laba bersih senilai Rp1.373.000. Adapun cara membuat cireng isi ayam crispy, yang pertama, haluskan bawang merah, bawang putih, dan cabai merah. Lalu tumis sampai matang. Masukkan ayam suwir, garam, dan gula pasir. Aduk-aduk, kemudian angkat lalu sisihkan. Yang kedua, campur tepung tapioka, tepung terigu, bawang putih, garam, dan merica. Aduk sampai rata, masukkan air mendidih sedikit demi sedikit sambil diaduk sambil adonan bisa dibentuk. Yang ketiga, ambil sedikit adonan lalu pipihkan. Beri isian, kemudian rekatkan kedua ujungnya. Kemudian celupkan ke putih telur, lalu gulingkan ke tepung roti. Lakukan sampai adonan habis. Langkah yang keempat, masukkan ke freezer selama 15 menit agar tepung roti menempel sempurna. Yang kelima, goreng dengan api sedang. Dan tahap yang terakhir, yaitu tiriskan setelah dingin, lalu tambahkan saus mayones sesuai dengan selera.
Adapun pasar dan strategi pemasaran. Yang pertama ada target pasar. Karena tempat usaha saya berada di halaman atau depan sekolah, maka dari itu target pemasaran saya adalah siswa dan seluruh masyarakat yang berdomisili di sana. Yang kedua ada strategi pemasaran. Yang pertama, membuat slogan cireng isi ayam crispy dengan jajanan serba 1000 dan mendirikan kedai di depan sekolah dengan menambahkan banner untuk menarik pelanggan. Yang kedua, promosi dilakukan melalui sosial media seperti Instagram, Facebook, WhatsApp sebagai acuan untuk menghadapi persaingan dalam bidang usaha dan kemampuan wirausaha terhadap lingkungan atau pesaing. Saya sudah melakukan beberapa analisis. Yang pertama ada kekuatan atau strengths, yaitu rasa keyakinan terhadap produk yang berkualitas, karena saya memilih dengan selektif bahan baku produk yang segar dan bersih. Selain itu, kepercayaan saya pada strategis yang menurut saya dapat menguntungkan usaha. Yang kedua, tambahan saus dan mayones. Yang ketiga, memiliki brand sendiri. Yang keempat, menerima pesanan untuk acara atau kegiatan tertentu. Yang kelima, kemasan menggunakan dus box. Ini khusus untuk pemesanan tertentu. Dan yang terakhir, penambahan stiker yang menarik dan unik pada kemasan. Analisis yang kedua ada kelemahan atau weakness. Terdapat kelemahan dalam usaha ini, antara lain produk tidak tahan lama atau gampang basi. Yang kedua, produk mudah ditiru. Yang terakhir, harga bahan baku tidak stabil. Kemudian ada analisis peluang atau opportunity. Produk cireng isi ayam crispy ini sudah begitu meluas karena makanan yang tergolong terjangkau atau mudah dijumpai ini banyak digemari masyarakat karena rasanya yang lezat, tidak membosankan, baik untuk anak-anak, remaja, sampai dengan dewasa menyukai menu makanan ini. Harga dari cireng ini juga sangat terjangkau, sehingga siapapun tentu bisa membelinya dengan mudah. Analisis yang terakhir ada ancaman atau threat. Antara lain, yang pertama adanya produk serupa dengan kualitas baik dan harga murah, sehingga dapat menjatuhkan produk sendiri. Yang kedua, persaingan cukup besar. Cireng isi ayam crispy ini terinspirasi dari beberapa artikel yang saya dapatkan dari internet, dan saya juga menyesuaikan dengan tren cemilan yang tepat. Berkaitan dengan itu, produk cireng isi ayam crispy ini saya juga mengedepankan kebersihan dalam pengolahan produk ini, sehingga diharapkan dapat diminati banyak orang. Dengan harga yang menyesuaikan kantong, akan menjadi poin plus pada produk ini.